teman-teman semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKI Pengampon. Saya Kevin, hari ini mau menemani teman-teman untuk ibadah online ya. Nah, sebelum kita mulai, kita mau nyanyi terlebih dahulu ya. Satu lagu pujian dengan judul Surya Bersinar. Teman-teman pasti sudah bisa semua ya. Yuk, bangkit berdiri, kita bersukacita bersama. Mari. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sudah nyanyi, sudah bersukacita. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati, tangan dilipat, mata ditutup, kita tunduk kepala. Yuk teman-teman, kita berdoa bersama ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, karena kami boleh datang kepadamu untuk beribadah biarpun hanya secara online. Terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk boleh bersukacita bersama dengan teman-teman di rumah. Berkati kami, berkati ibadah online pada hari ini, dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman di rumah, kita sudah berdoa bersama. Kita akan menyanyikan pujian kedua dengan judul Haleluya, Haleluya, pujilah Tuhan. Bisa semua ya? Kita bersukacita bersama. Mari. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, teman-teman semua, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian dengan judul Hosana. Ya, yuk teman-teman kita nyanyi bersama.
Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri, nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri, nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Ketemu lagi nih sama aku, Cika. Masih ingat gak nih sama aku? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, kita ketemu lagi ya hari ini. Sekarang aku ingin cerita satu cerita Alkitab yang gak kalah seru sama cerita yang diceritain Edo kemarin. Teman-teman penasaran gak sama cerita Alkitab hari ini? Tapi sebelum Cika menceritakan cerita Alkitab, yuk kita buka Alkitab kita dulu. Dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yuk kita buka sama-sama ya. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yuk, yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama ya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia.
Nah, itu teman-teman bacaan Alkitab kita hari ini. Sekarang kita mulai cerita Alkitabnya ya. Suatu hari teman-teman, Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Lalu Yesus menemukan seekor keledai muda. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang mendengar kalau Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Maka mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong Yesus sambil berkata, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Di antara orang banyak itu, ada orang-orang yang menjadi saksi kebangkitan Lazarus. Mereka ikut pergi menyongsong Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk membuat mujizat itu. Awalnya murid-murid Yesus tidak mengerti situasi yang terjadi. Tetapi sesudah Yesus dielulukan orang banyak, mereka pun mulai ingat tentang yang tertulis mengenai Yesus. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Nah teman-teman, peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan yang layak dimuliakan dan dihormati sebagai Raja, dan tidak ada yang lain. Maka sudah selayaknya kita memuliakan dan menghormati Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Bagaimana caranya ya? Teman-teman, jika mengikuti ibadah online sekolah minggu, boleh nggak nih sambil tiduran? Sambil makan, jalan-jalan, main-main gitu boleh nggak teman-teman? Tidak boleh ya. Kita mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan sikap yang baik. Itu tandanya kita sudah menghormati Tuhan Yesus sebagai Raja kita. Lalu sikap hormat apa lagi ya coba teman-teman? Ada yang tahu? Ya, bisa dengan baca Alkitab setiap hari, patuh dan hormat pada papa mama, bapak ibu guru, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Jadi, yuk mari kita sambut Raja kita dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Wah teman-teman, ceritanya sudah selesai nih. Tapi jangan sedih dan khawatir, minggu depan kita beribadah sekolah minggu lagi ya. Tetap semangat ya teman-teman, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan jika memang mau keluar rumah, jangan lupa pakai maskernya. Tetap semangat ya teman-teman, sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke, saatnya persembahan. Teman-teman bisa masukkan ke dalam amplop, bisa dititipkan kepada mama papa saat mama papa ke gereja, lalu dititipkan ke TU gereja ya. Bisa juga amplopnya dikumpulin di rumah. Ketika nanti kita sudah mulai tatap muka ibadah sekolah minggunya, nah teman-teman bisa masukkan ke dalam persembahan gereja. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan menaikkan satu buah pujian dengan judul Saya Bergirang. Nah teman-teman semua di rumah harus bergirang ya. Kita boleh bertepuk tangan, bernyanyi bersama. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya?
Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang waktunya kita untuk berdoa bersama karena kita sudah selesai ibadah hari ini ya. Yuk kembali kita mau datang kepada Tuhan, lipat tangan, sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami semua sehingga ibadah hari ini bisa berjalan dengan baik. Berkati hati kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang sudah menjadi firman hari ini. Pimpin kami semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kami jauh dari COVID-19. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman semua, kita sudah selesai ibadahnya hari ini ya. Teman-teman di rumah harus tetap menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Hai, aku Dr. Corona. Tahukah Anda, COVID-19 masih ada loh? Hingga saat ini, lebih dari 1 juta orang Indonesia terpapar COVID-19 dan sudah memakan korban jiwa lebih dari 50.000 orang. Namun, tidak perlu khawatir, tetap waspada dan mari kita lawan dengan jurus 5M. 5M adalah protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Apa saja isi dari 5M tersebut? Pertama, mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Langkah-langkah mencuci tangan: gosok kedua telapak tangan, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. 2. Memakai masker. Sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau bila tidak tersedia, gunakan hand sanitizer. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Keempat, menjauhi kerumunan. Kerumunan merupakan salah satu tempat penyebaran COVID-19. Semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 semakin tinggi. Dan yang kelima adalah dengan mengurangi mobilitas. Semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus ini. Oleh sebab itu, apabila tidak ada keperluan yang mendesak, tetap berada di rumah. Yuk, terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia.